Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin dengan NIM 2020203870232004. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Nah, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjelaskan tentang bentuk tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini ada 30 bentuk atau jenis korupsi yang dijelaskan. Namun pada kesempatan ini teman-teman mahasiswa perlu ketahui bahwasanya saya akan membahas 7 bentuk atau kelompok korupsi. Yang pertama adalah korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga adalah perbuatan curang. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, penggelapan dalam jabatan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Teman mahasiswa perlu ketahui bersama bahwa ketujuh bentuk korupsi ini dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri, non pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau dengan korporasi dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, yang kedua adalah suap menyuap. Perlu kita ketahui bahwa suap menyuap ini adalah suatu tindak perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan secara hukum melawan dan menyalahgunakan jabatan yang diberikan atau amanah yang diberikan untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya adalah kita ambil saja di kalangan mahasiswa atau teman-teman mahasiswa sekalian. Misalkan saya ingin menjadi ketua rombel. Kemudian saya memilih salah satu teman yang saya anggap akrab dengan saya. Kemudian saya memberikan uang atau berupa barang. Kemudian dia mencarikan saya suara sehingga saya terpilih menjadi ketua rombel di kelas tersebut. Nah, itulah salah satu bentuk dari suap menyuap di kalangan mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini dapat kita lihat dari sebagai contoh di pemborong. Misalkan dalam mendirikan sebuah bangunan atau membangun sebuah tempat ibadah, sekolah dan lain sebagainya, dia melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan ukuran campuran dalam bangunan tersebut. Misalkan ukuran yang sebenarnya adalah 2x1, namun dia mengurangi menjadi 1x1 misalkan. Kemudian dalam lingkup penjual alat bangunan, misalkan kita bisa melihat apabila kita membeli sebuah balok, kemudian kita meminta ukuran 6x3. Nah, kemudian kita sampai di rumah, ukuran tersebut tidak sama yang kita tawarkan atau kita beli sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah pemerasan. Nah, yang dimaksud pemerasan di sini, teman-teman mahasiswa mungkin sudah ketahui apa yang dimaksud dengan pemerasan. Namun saya akan ulaskan sedikit tentang pemerasan itu. Misalkan di kalangan mahasiswa sendiri, kita ambil contoh kembali di mahasiswa karena kita adalah mahasiswa. Misalkan kita mempunyai satu teman, kemudian kita sampai di kampus atau setibanya di kampus, kita ditemui oleh teman kita itu. Kemudian kita dimintai uang secara paksa. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk kecil dari perbuatan pemerasan itu di kalangan mahasiswa. Nah, dari pemerasan ini kita dapat ketahui bahwasanya pemerasan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan, menerima atau melakukan sesuatu untuk memperkaya si pelaku ini. Nah, kemudian yang kelima adalah penggelapan dalam
jabatan. Yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan sebenarnya ini hampir sama dengan yang dimaksud dengan tindak pencurian. Namun bedanya di sini pencurian adalah di mana barang yang hendak dicuri masih belum berada di tangan si pelaku. Namun kalau kita melihat atau memahami dari penggelapan ini, di mana penggelapan adalah sebuah bentuk atau barang yang akan digelapkan itu sudah berada di tangan si penggelap atau pelaku ini. Nah, itu beberapa contoh yang bisa kita jadikan bahwa penggelapan dalam jabatan ini masuk ke dalam bentuk tindak korupsi. Nah, yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah dalam artian luas, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, secara melawan hukum atau tidak melawan hukum. Ini yang dimaksud dengan merugikan negara atau dalam bentuk salah satu dalam bentuk tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir adalah gratifikasi. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya gratifikasi di sini hampir sama dengan istilah suap menyuap. Namun gratifikasi dalam istilah luas atau menyeluruh adalah salah satu perbuatan dalam pemberian barang secara cuma-cuma, pengobatan secara cuma-cuma, atau tambahan modal tanpa bunga dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mahasiswa perlu ketahui bahwasanya di kalangan kita sebagai mahasiswa, kita perlu mengetahui apa saja yang termasuk dalam tindak atau bentuk kejahatan korupsi, sehingga kita mampu mengantisipasi dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugikan negara atau bentuk tindak pidana korupsi. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati. Mohon tulis di kolom komentar. Kemudian berikan saran yang membangun kepada saya agar saya mampu menjadi mahasiswa yang mampu mengetahui apa saja bentuk tindak pidana korupsi dan yang merugikan negara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan zikir fikir amal saleh, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.